Malam. Hari ini Minggu, tanggal 20 Juli 2025, kita live dari TikTok. Ya. Nah, seperti teman-teman lihat, kenapa malam Mason? Kenapa live-nya dari TikTok? Supaya teman-teman bisa ngelihat chartnya lebih jelas. Ya, suara dan gambarnya oke, teman-teman? Oke ya. Selamat malam semuanya. Ada Mason, ada Dikta, ada Selvia, Dewi. Ya, thank you untuk tap-tapnya. Tinggal di tap-tap layarnya supaya bisa di-share live-nya ini ke algoritma YouTube, algoritma TikTok. Ya, oke. Banyak saham-saham yang menarik, tapi kita lihat dulu IHSG-nya. Oke. Nah, ini enak banget teman-teman bisa melihat langsung chartnya jelas, ya. Kita lihat IHSG. IHSG kemarin di hari Jumat itu ditutup di 7.311 ya. Nah, teman-teman, di sini IHSG itu udah naik dari sepanjang Juli ya. Sepanjang Juli ini udah naik. Dia itu ini pakai chart daily, dia tuh bikin gap up 1 2 3 4 5 6 7 gap up. Dan saat ini ada di area Fibonacci 7362. Melihat pergerakan hari Jumat kemarin, ada potensi untuk IHSG itu terkoreksi menuju area support terdekatnya. Jadi kalau misalnya besok IHSG itu ditutup di bawah level 7311, ditutup di bawah level 7311, maka ada potensi dia menguji area supportnya. Yang pertama itu 7230 ya. Jadi kalau ditanya, kenapa Ci? Kok IHSG-nya merah? Ya wajar aja teman-teman. Itu udah lompat-lompat naik dari sepanjang awal Juli ya. Jadi wajar aja kalau misalnya ada yang take profit gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya IHSG-nya merah dulu gitu ya. Oke, jadi udah dikasih warning nih, itu udah muncul ya. Saya setiap hari update market itu di Gram Story, terus juga di grup Happy Trader ya. Saya ada dua grup, grup yang free dan grup yang berbayar. Yang free itu yang Fibo Princess, kalau yang berbayar itu yang Happy Trader. Teman-teman bisa lihat linknya itu ada di paling bawah, link ID Lindali 99 ya. Berbayar berapa, semangkok bakso aja. Oke ya. Oke, itu yang pertama. Nah, saya akan bahas dulu ini kebetulan saya akan bahas dulu request yang dari Gram ya. Yang pertama, request yang dari Gram itu adalah Pegas ya, yang ditanyakan. Dia tanya, Pegas kok naik Ci, kemarin banyak. Nah, ini ya, ini di chart daily ya, di chart daily ya, karena dia udah lumayan bertahan ya di atas level 1560 dari sejak akhir Juni ya. Jadi saya senang nih model-model yang bentukannya kayak gini gitu ya. Jadi dikasih, tumblernya udah sampai. Iya, Henry. Semoga bisa bermanfaat ya tumblernya ya. Oke, ini tumbler itu giveaway dari live minggu-minggu lalu ya. Oh ya, nanti rekaman live-nya ini akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat rekamannya di sana ya. Oke, lanjut, ini untuk Pegas. Jadi Pegas ini area resisten terdekatnya itu di 1630 udah dilampaui, kemarin dia tutup di 1635. Di mana area resisten berikutnya ada di 1670 ya. Jadi kenapa dia menguat, yaitu kalau dari sisi analisa teknikal dia punya supportnya udah jadilah kira-kira gitu ya. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia ada potensi melemah, dia akan menguji ke level mana? Bentar, kita lihat MA5-nya gitu ya. Bentar ya, saya iniin dulu MA5. Ya, pokoknya gitu deh. Nanti ya di 1615 ya.
Oke, selanjutnya yang ditanya adalah BBRI, Bank BRI, ya. Oke, kalau kita lihat seperti ini potensinya BBRI ada potensi untuk tes support 3770, ya. Resisten terdekat ada di 3960. Kelihatannya ada potensi untuk tes support dulu. Kenapa ya live saya dibilang not eligible for recommendation and restricted in search result because it contains unoriginal reproduced content? I don't get it. Gitu ya, saya nggak ngerti deh. Ya gitu, BBRI. Kemudian selanjutnya ada BBTN. Nah, teman-teman dengan tap-tap itu membantu sih live saya nih kayaknya biar nggak kena restricted gitu ya. Jadi saya baru di TikTok, jadi banyak hal-hal yang ya saya masih kurang paham sih di sini. Itu yang penting kagak di ban aja ya. Oke, kalau kita lihat BBTN ini ada potensi untuk melemah, menguji area support di 1150, kemudian di kisaran 1140 gitu ya. Lanjutnya BRMS. Oke. Ini satu juga yang udah di mention ya di Gram Story juga waktu masih lagi sideways. BRMS ini area resisten terdekatnya 456, 464, 474. Jadi kalau yang udah punya barang ya di pantau aja trailing stopnya gitu ya. Support terdekat ada di 444, yaitu di Fibonacci pun di MA ya. Keluarin chartnya kagak boleh Ci. Gimana? Nggak boleh keluarin chart. Terus gimana dong saya ngejelasin ke teman-teman? Nah itu saya bingung. Nanti ya saya coba-coba pelajarin community guideline-nya. Kalau saya nggak bisa keluarin chart, ya balik lagi dong ya ke sebelah ya. Terus oke, saya bacain dulu dari sini komennya. Ada blog, bentar ya, selesain dulu deh yang di Gram requestnya. Saya bacain Toba. Oke. Toba ini terus ya masih menguat. Kayaknya dia kalau uptrend saya harus ganti chartnya. Berarti dia bikin all time high nih kok kayaknya. Belum. Bentar saya cek dulu. ATH bukan ya tuh. ATH-nya itu di 1890, sekarang di 1155. Berarti resisten berikutnya untuk Toba ada di 1305 ya, itu untuk Toba. Kemudian Medco. Oke. Ini juga salah satu yang masuk dalam pantauan ya. Medco. Pegas Medco juga. Medco posisinya kayak gini, berarti ada potensi untuk dia tes dulu support di kisaran 1285 sampai 1235 ya. Terus lanjut tanya BBCA. Oke. BBCA masih ada potensi untuk tes support 8250. Resisten terdekatnya 8600. BMRI kenapa nih? Oke, sorry. BMRI ya sama, BMRI udah 3 minggu sideways ya di kisaran 4.700 sampai 5.050 gitu ya. Oke, sekarang saya bacain yang dari komen di TikTok. Kita lihat blog. Terus bentar ya, tadi ini Hyul tanya blog PMUI Daily. Oke. Ini turun dulu nih kayaknya nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buku saya mana ya, cara asik baca candlestick, ya ininya deh, ada quick notes-nya. Jadi di sini di quick notes ini bentuknya kecil, segede tangan saya aja. Jadi ini kita bisa taruh di samping laptop. Di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk dari candlestick ya.
arti-artinya apa, sinyalnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, potensinya sih masih terbuka melemah ke 615 gitu. Ini kan saham baru IPO ya, jadi dari arah-arah sampai target ya seperti itu. Biasanya sih begitu ya. Jangan sampai cuci piring ya, hiol. Ya, juga rule-nya kalau di IPO jangan greedy gitu sih ya. Kemudian PMUI. Ini pun potensi masih menguji support 117. Waspada ya kamu, kalau misalnya 117-nya ini dilewati, ditutup, itu nggak mustahil dia turun-turun terus gitu. Jadi hati-hati ini untuk saham-saham IPO. Pokoknya kalau udah cuan bungkus aja, dan kalau dia udah menembus ke bawah 114, udahlah relain aja daripada nyangkut. Kalau saya dari pengalaman ngeliat saham IPO sih kayak gitu ya. Terus Stanley PSAB ya, ini juga salah satu yang cakep ya, yang saya juga pantau. Oke. Nah, PSAB bentukannya seperti ini. Jadi PSAB ini dia lagi tes support di kisaran 448, 444 sampai 448 ya. Kalaupun lanjut, tes support berikutnya ada di 432, 426. Jadi ini supportnya di kisaran seperti ini. Kalau dia bisa bertahan, ada potensi untuk melanjutkan penguatannya gitu. Ini masih ada di area support ya. Jadi kalau kamu yang belum punya barang, mungkin bisa spekulasi buy gitu ya. Kalau yang udah punya barang ya dijagain aja level stop lossnya ya. Terus PGEO kalau nggak salah adanya di sini nih. Ya kan? PGEO. Oke. PGEO ini area all time high-nya di, bentar ya, 1680 nih. Saat ini 1655. Ini udah ada di area kalau pakai all time high yang pernah disentuh, all time high-nya sekarang di 1735. Ini PGEO ya. Kemarin ya, itu all time high. Resisten berikutnya di mana? Ada di 1775, 1825 gitu. Ini jaga aja pakai MA5 ya untuk PGEO. PGEO-nya gimana? Ya bikin all time high. Biasanya sih kalau habis all time high suka tes support dulu biasanya gitu. Gimana ya, masih uptrend kebacanya. Cuman kemarin kelihatannya ada tekanan jual ya untuk PGEO. Terus Akmal tanya laba. Bentar ya. Laba. Lanjut ya. Masih ke ini ya. Oke. Ini saya pakai apa? Ini saya pakai Fibonacci teman-teman mengukurnya. Untuk mengukur ini alat tools andalan saya ya. Tools andalan saya dalam menganalisa itu Fibonacci. Nah, ini dia. Jadi tahu tangga-tangga harga di mana. Saya sampai nulis 2 buku ya. Ini buku Fibonacci yang pertama, In Love with Fibonacci. Ini yang kedua, Cara Asik Baca Fibonacci. Tentu isinya berbeda. Karena ini yang pertama, ya berarti ini yang basicnya ya, bagaimana menari dengan harga gitu. Bagaimana sih kita ngikutin pergerakan harga pakai Fibonacci. Jadi menari dengan harga ngikutinnya di sini. Di sini
banyak contoh-contohnya ya. Kenapa saya rancang buku kayak gini, karena waktu saya belajar Fibonacci saya kepengen yang praktikal kayak gini, nggak kebanyakan nulis penjelasan gitu, tapi lebih ke gimana sih mantau harga, terus cara nariknya seperti apa. Karena kuncinya kita untuk bisa mahir dalam tools gitu ya, apapun itu, kita itu sering latihan gitu. Nah, gimana cara latihannya? Kalau Fibonacci itu kuncinya tahu titik ukurnya di mana, kuncinya ada di situ. Nah, ini yang kedua. Ini ada tambahannya, ada chart pattern. Gimana ngukur chart pattern pakai Fibonacci? Tentunya kita harus bisa ngukur chart pattern itu pakai yang manual, tapi karena saya biasanya favoritnya Fibonacci, ya kenapa enggak ngukur pakai Fibonacci gitu ya. Itu untuk laba masih uptrend, resistennya 400, 492, 585, support terdekat di 284. Tadi sampai mana ya? Oke, Akmal udah ya labanya. Weidi tanya wifi, saya sih nyebutnya wifi ya, ada yang nyebut wifi, ada yang nyebut wifi ya, pokoknya kita ngerti lah maksudnya apa. Oke, ini mendekati, ini udah malah area resisten sebelumnya di 2730, kemarin sempat menyentuh 2750. Bener ya, saya cek dulu, bener ini ATH gitu ya. Dimana resisten berikutnya ada di 2940 ya. Sekali lagi, ini kan kemarin naiknya juga lumayan banyak ya. Jadi kalau misalnya ada pelemahan, dia akan menguji support terdekat. Di sini ada 2560, 2440 gitu ya. Itu untuk wifi. Kemudian RZ brand cuan tadi udah, berarti brandnya aja ya. Brand resisten 8175 ya. Tanggal 15 tertahan di situ, kemarin juga tertahan di situ. Kalau ada pelemahan sementara menguji support 7.300, 6.800 untuk brand ya. PSAB juga tadi, Jajo PSAB tadi udah, berarti saya bacain eranya aja ya. Nah, era teman-teman, saya pengen nanya nih, teman-teman ada melihat pola tertentu nggak di era? Yuk coba silakan. Kalau biasa sih IG live di Gram itu biasa saya sering tuh nanyain kayak gitu ya, jadi kayak seperti les. Oh ya, untuk member Happy Trade Investor, hari Rabu, setiap Rabu kita ada Zoom class ya, ada Zoom class. Teman-teman yang ada di grup Happy Trade Investor bisa tiap minggu ikut Zoom class ngebahas tentang analisa teknikal ya. Nah, coba menurut teman-teman ngelihat apa nih di era? Jajo bilang double top. Iya betul, itu ya, double top. Terus ada yang nanya, apa nih? Nah, double top itu adalah bentuk chart pattern nih teman-teman ya. Sin, makan malam dulu Sin. Saya kenapa live-nya hari ini lebih pagi, jam 6:30, biasa kan 7:30 atau 7:15, pokoknya di atas jam 7, karena saya masih pergi jemput anak. Jadi begitu 7:30 saya harus buru-buru jalan ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini double top. Ini namanya quick notes, penjelasan tentang double top ada di buku ini ya, di buku Fibonacci yang kedua. Nah ya betul ya, ini ada pola double top, belum terkonfirmasi karena masih berada di atas 482. Nah, kalau misalnya eranya ini ditutup di bawah 482, potensi ke 420 gitu ya.
Tadi yang nanya tentang Jejo, tanya tentang era ya. Terus Cuan, Sinja juga tadi udah dijawab ya. Hiol, Data, NICL, Bufa. Tadi Hiol kayaknya udah ada saham ya. Jadi saya jawabin yang lain dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu saya kembali ke Data, NICL, dan Bufa. Sekarang tentang Antam nih, Henry. Kita lihat ya Antam ya. Gimana nih? Menurut teman-teman probabilitanya nih, Antam mau naik apa mau turun nih? Kalau teman-teman ngelihatnya, coba. Kalau menurut kamu, Antam probabilitanya naik atau turun? Menurutmu, Antam mendadak naik next week. Nih Mason kayaknya punya posisi nih. Ya, bener gak nih? Ya, kadang-kadang ketika kita ada posisi, kadang-kadang kita nggak objektif. Nah, kita harus objektif gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau berharap ya. Kalau mau naik, kalau kita bilang naik, berarti ada syaratnya. Kalau si Antam mau naik, berarti Antam harus bisa bertahan di sini, di 2930 ya. Ini kan MA-nya, naga-naganya kayak mau golden cross tapi belum cross ya. Tuh ya, kalau kita gedein. Jadi kalau Antam mau naik boleh, tapi syaratnya Antam kamu harus bisa bertahan di atas 2930. Tapi kalau nggak bisa, berarti ini kan berubah gitu. Jadi arahnya lebih besar ke bawah. Memang kalau kita lihat dari bulan Juni sampai Juli, dia bagus ya, dia selalu bikin higher high, higher low. Tapi secara overall Antam ini ada di pucuk di atas ini. Di sini udah ada pola double top ya, dengan neckline di 3140. Nah, neckline 3140 ini yang jadi area resisten kuatnya si Antam, which is belum bisa ditembus gitu ya. Ini di area ini gitu. Jadi probabilitasnya ya kita harus tetap jaga-jaga gitu ya. Ya, tentu yang punya barang kepengennya pasti naik. Tapi ya udah, let's see, kita lihat aja nih. Kamu pantaunya seperti gini ya untuk Antam. Oke, tadi udah sampai mana ya? Henry, udah Antam. Terus PTRO, MBMA, Selvia. PTRO, MBMA. PTRO lagi menguat. Nah, ini udah menguat, udah sampai di area Fibonacci 1618, 4310 ya. Kalau kayak orang lagi lari di tanjakan, ini udah lagi ngos-ngosan sih. Ini kan udah lumayan banyak ya ngebutnya, apalagi nih pas gap up gitu dengan news waktu itu. Jadi lumayan ngebusnya cepet nyampe ke resisten. Nah, waspada kalau misalnya ditutup di bawah MA5. Jadi ada potensi untuk di atas ke area-area ini gitu ya. Itu untuk PTRO. Terus kita lihat MBMA. MBMA kayak gini. Ini juga sebentar saya cek. Oke. MBMA resisten di 620. Nah, saat ini dia lagi berjejak ya di 540. Ini kalau misalnya bisa kuat naik ke sini, tapi kalau enggak dia akan tes dulu 515482. Ya, itu untuk MBMA. Wah, tumben live di TikTok. Iya, memang belakangan ini saya live-nya ganti-gantian di Gram terus di TikTok gitu. Kenapa hari ini di TikTok? Karena lihat tampilannya lebih jelas untuk teman-teman lihat chartnya. Kalau di Gram entah kenapa kemarin settingannya tuh ada yang ngaco, jadi nggak bisa lagi ngeliatin screen seperti ini gitu ya. Mapa Mapi, oke. Mapa Mapi.
Wah, ini potensinya tes support di kisaran 635 600 595. Ini ya masih ada potensi untuk turun untuk MAPA. Kelihatan berapa dari sejak Mei bergerak di rentang 635 sampai 770. Sekarang 650 ya, deket-deket support terdekatnya segituan tadi ya. MAPI Mitra Adi Perkasa. Ini pun masih turun, teman-teman. Ya, jadi kayak gini bentukannya. Tuh. Jadi kalau kita lihat di bigger time frame, arahnya memang lebih besar arah turun gitu. Supportnya ada di 1090. Ini ya. Kalau 1090-nya ini ditembus, nextnya di 1020. Itu untuk MAPA dan MAPI. SMRA dan ERA. Coba ya. SMRA dan ERA. SMRA bentukannya gini, weekly. Tetap bigger time frame-nya itu turun ya. Jadi kalau misal ada penguatan, maka dia hanya akan menguji area resisten terdekat, which is 436 terus 342 area supportnya ya. Support terdekatnya di 366, kemudian di 342 ya. SMRA. Lalu ERA tadi udah ya. Selvia, oke, yang Raja, Selvia kayaknya tadi udah ya tanya. Ya udah deh, liatin dulu Raja. Raja area resisten terdekat 2460 ya. Supportnya 2470, kemudian di kisaran 2240 2080 gitu. Jadi kalau belum punya barang, saya sih masih nunggu aja. Kalau belum punya barang ya. Kalau udah punya barang tinggal ditentuin support modalnya di mana, terus level stop lossnya di mana, trailing stopnya di mana gitu ya. Oke. Doni BBRI tadi udah. Nanti Doni lihat rekamannya ya. Rekamannya ada di YouTube Lindali Vibo Princess ya. Raja udah. Piva, oke. Piva bentukannya kayak gini, berarti coba cek dulu. Oke. Berarti dia bikin all time high. Resisten berikutnya ada di 468 ya. Supportnya di 320 gitu ya. MDKA. Ingat ya teman-teman, kalau saham habis all time high, saya nggak bilang pasti, tapi biasanya dia ada throwback ke area support terdekatnya gitu ya. Terus MDKA, oh suaranya lemes, kenapa? Mulai lapar ya. Oke, MDKA berarti menuju ke area resistennya di kisaran 2730, kemudian di 2950 ya. Kalau teman-teman lihat ini, kenapa nih di chart saya ada banyak warna-warna kayak gini, berarti itu ada pattern ya. Tuh. Ini ada patternnya terkonfirmasi, dia langsung menguji targetnya. Nah, kalau di sini patternnya itu double top ya, kayak tadi sama nih hitungannya gitu. Jadi pattern itu kan kelakuan harga ya. Biasanya kalau terbentuk kayak gini, probabilitasnya begini gitu ya. Nah, ini bagus si MDKA itu, dia bisa ditutup di bawah downtrend line-nya. Downtrend line-nya ini udah lama ya, udah dari sejak Januari 2023. Nah, berarti dengan begini si MDKA itu terbuka peluang untuk menguji area resisten berikutnya ya. Oke. Malam Indra, oke nih semua udah dibacain, berarti saya bacain yang tadi data. Bentar, saya scroll ke atas ya. Thank you buat tap-tapnya.
Duh, mana tadi data? Data NICL Hiol, tanya data NICL Bufa. Oke, kita lihat data ya. Data. Oke, ini potensi menguji area resisten 1605 ya. Supportnya, support terdekatnya ada di, sebentar saya buka, support terdekatnya ada di 1423, kemudian 1340 gitu ya untuk data. Lalu NICL, oke. NICL di 1105 ya. Resisten berikut, sebentar saya ukur dulu nih, soalnya ini ada trend line, berarti aku harus ukur kayak begini. Bentar ya, ini Fibonacci nih teman-teman, tools andalan, jadi harus dikeluarin. Ini harus dikeluarin ininya. Tuh. Jadi untuk NICL support 1005, 1075, 1005 gitu. Ini udah golden cross. Kalau besok merah-merah biasanya sih dia akan tes support aja gitu ya. Resistennya di kisaran 1160, 1190. Ini akan saya jadikan watchlist minggu depan untuk NICL. Nanti akan saya, siapa nih yang tanya tadi NICL? Bentar tadi Hiol. Nah nanti saya update itu adanya di Gram ya, di Gram Story. Oke. Ya. BRIS sudah dibahas belum? Oke, kita bahas BRIS. Nah, BRIS, udahlah teman-teman nih, kamu contek aja deh garisnya saya di BRIS tuh, ya. Ini BRIS itu udah dari Februari 2025. Ini nih nggak ngikutin garisnya, deket-deket garis ini ya kayak gini bentukannya tuh, nurut ya sama apa garis downtrend line-nya. Sekarang kan BRIS ini ada di area resisten 2800, bentukannya kayak gini. Potensinya ada potensi untuk kena resisten nih pas-pasan, jadi dia ada potensi untuk melemah gitu ya. Kalau melemah dia akan tes 2710, 2540. Gimana Ci kalau misalnya dia menguat? Oke, berarti ada resisten di 3000-an gitu ya, itu untuk BRIS ya. Kemudian DAS dan KRAS. DAAZ. Inat belum? Habis ini ya. Inat belum? Wah, ini rasanya sih mau melemah ya. Nih ya, potensinya begini tuh. Ini udah bikin high, lower low. Nah ini kalau dia tembus ke bawah, bentar, 3940, 4000 lah ya, ya dia akan ke sini menyambangi area-area supportnya gitu ya. Kalau dilihat supportnya berikutnya ada di 3910, 3830, 3710 gitu. Jadi kalau udah punya barang, tetapkan level stop lossnya ya. Kemudian KRAS. Wah, ini falling knife. Ini kalau dibilang falling knife, aduh ini sorry banget ya, saya jadi inget yang Juliana Maris yang di Rinjani, kira-kira kayak gini, kayak
jedung 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 gitu, jadi kayak jatuh dari puncak gunung. Ini kan puncak gunung ya, deng deng deng, tiba-tiba jedung 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 gitu ya. Kita lihat deh, oke ya, kita ukur supportnya. Ini kan kalau keras di time frame yang gede hitungannya kayak gini ya teman-teman. Bentar nih, ini udah lama banget nih ukurannya tuh ya, ini ukuran Fibo udah lama banget, saya cuma tinggal baca doang ya. Jadi saya akan ukur dari 282 ke 124, apa sih tangga-tangganya gitu ya. Saya akan ukur seperti ini. Bentar. Oke, jadi tangga-tangganya itu di weekly pun teman-teman, Chan yang tanya ya. Di sini itu udah ada yang namanya kita mau bilang tweezer top, tapi nggak sempurna karena ada tailnya sedikit ya. Tweezer top nggak sempurna. Mau dibilang bearish harami, ya bearish harami ya. Jadi Cilinda ngomong apa nih? Ini bentar nih, saya lagi buka bukunya nih biar teman-teman bisa kebayang ya. Nih bearish harami kayak begini ya. Bentar. Ini buku candlesticknya kemana ya? Mana yang di buku? Kayaknya nyelip ada di mana gitu. Ini candlestick quick notes-nya. Kalau quick notes nggak ada penjelasan, hanya gambarnya aja. Ini bullish harami, teman-teman bisa lihat lebih jelas. Ini bullish harami ya. Ini tweezer top. Jadi mau mestinya tweezer top seperti ini. Idealnya tweezer top seperti ini. Tapi yang itu ada tail, whatever. Tapi kita treat dia seperti pola bearish reversal. Oke teman-teman. Jadi si crash ini secara akademis konfirmasi dari bearish reversal itu kalau ditutup di bawah 220, sekarang 248, sedangkan level tertingginya ada di 314, jadi kan lumayan ya gitu ya. Nah kalau misalnya dia tetap bisa bertahan di atas 220 ya ada potensi, paling dia sideways di rentang yang besar ini gitu. Jadi di weekly udah ada potensi muncul ya, bukan potensi, muncul tanda bearish reversal. Berarti potensinya apa? Potensinya melemah gitu ya. Supportnya kalau dilihat di sini, supportnya ada di kisaran 242 232 gitu ya Mason. Jadi kalau kamu punya barang, pantau baik-baik, jangan sampai gosong ya. Oke, Inet belum. Inet kayaknya belum ya. Mau lihat ya Inet ya. Oke, kita lihat Inet. Oh, kayak kemarin saya take profit deh ini. Ya. Iya, ini saya trading. Iya nih, bener deh. Nggak apa-apa, saya pengen take profit aja, udah di hitungan trading plan-nya. Resisten 318, support 230. Inet baru kalau mau trading ntar merah-merah tangkap lagi di 230 kan kira-kira gitu. Itu kalau yang trading ya, bolak-balik. Pilihan teman-teman ya. Jadi ini user siapa nih? Nggak ada namanya. Inet udah dibahas, ini dibahas ya Inetnya ya. Smil. Oke, Smil. Mana nih Smil? Smil baru aja golden cross. Resisten 270 310. 270 ini jadi resisten dia penentuan ya. Gitu. Ini kan karena kemarin dia jadi resisten Smil itu dari Mei 2025. Jadi ya potensinya masih bisa ke resisten 270, support 236, 218. Itu ya Jajo untuk Smilnya. Saya kalau di Gram saya ingat tuh username-nya
ini siapa kalau di sini kadang-kadang username-nya kan beda-beda, jadi ini siapa ya gitu, mungkin dari Gram, mungkin juga dari TikTok ya. Terus Astra, iya nih Astra udah lama nih. 4930 adalah area resistennya, sampai ingat Astra ya. Nih Astra 4930 adalah area resisten kuatnya untuk Astra ya. Astra mencoba sekali lagi untuk keluar dari downtrend channelnya ya. Setiap dia keluar dari downtrend channel, turun lagi, pun sekarang seperti ini kalau dilihat yang namanya dark cloud cover atau bearish engulfing, ya iya juga gitu. Tapi apakah sudah terkonfirmasi? Belum, karena kita belum lihat candle besok gimana. Kayak di sini terkonfirmasi tweezer top, sempat turun kan karena candle cuma segini ya, turun ke resisten, ada dorongan beli, naik lagi, sekarang muncul lagi. Jadi deket-deket area resisten si Astra begitu nih, kayaknya pada trading gitu ya. Jadi Astra ngelihat kayak gini, ada potensi nggak melemah? Iya, menguji area supportnya yang terdekat 4740, kemudian 4650. Itu untuk Astra. Resistennya di mana? 4860, 4930. 4930 adalah resisten kuat yang benar-benar teman-teman harus pantau. Tadi yang nanya Astra, Indra ya. Saratoga. Oke, kita lihat Saratoga. Ini pantauan minggu lalu ya. Jadi dari live minggu lalu menarik, kita watchlist dan ini udah jalan gitu ya. Ini resisten terdekat 1840, 1900 ya. Terus berikutnya di 1950 dan 2000 gitu. Kalau ada merah-merah, dia akan tes support terdekatnya di kisaran 17.15 ya. Itu untuk Saratoga. Kemudian ada yang nanya Arto. Arto dulu nih hype banget ya, naiknya gila-gilaan. Nah kalau lihat kayak gini, Arto ada potensi sih untuk dia menguji area support 1670, sekaligus 1670 ini adalah neckline. Kalau kita mau bilang ini sebagai double top, neckline-nya di sini ditutup di bawah 1670, potensi tes 1570 gitu ya untuk Arto. Sidarta Ishak ya. Iya, udah semua dibacain gitu. Jadi ya gitu sih, beberapa saham-saham yang menarik minggu ini akan saya pantau. Nanti minggu depan saya akan lihat, saya akan post di Gram ya, di Gram Story. Tadi data ya, Indra, data kok darah sih. Oke, ini masih saya buka di sini. Kalau gitu dia udah arahnya udah arah utara sih data, berarti kita lihat resistennya ya untuk data. Oke, data gini ya. Data resisten terdekatnya di 1605, 1760, 1990. Supportnya ada di 1245 gitu ya untuk data. Indra kalau punya ya datanya tinggal di keep, trailing stopnya aja dijaga. Cleo support 560, kemudian 460 ya. Kita lihat apakah Cleo bisa bertahan di area support ini. Kalau bertahan, baru ada potensi dia putar balik ke atas. Tapi saat ini ya kita lihat ya, kalau seperti ini apakah ini kan merah lagi, apakah dia bisa tetap stay di atas 560. Kalau bisa, dia akan naik ke 660 gitu ya.
Ini untuk Cleo. Oke deh, Cleo-nya saya bantu pantauin deh untuk Erni. Ini Ibu Erni yang dari IG yang kemarin baru masuk Happy Trade Fester. Bener nggak nih? Gitu. Inko, iya. Sama-sama, dan saya habis ini juga harus jalan nih. Inko potensi untuk tes 3320 3110 ya, ini untuk Inko. Jadi nggak bisa lewatin resisten ini, double resisten, jadi ada potensi untuk dia melemah gitu ya. Ya teman-teman, saya harus pamit dulu, izin untuk udahan live-nya karena saya mesti jemput anak. Jadi kita ketemu untuk kamu yang di Happy Trade Fester. Kita ketemu hari Rabu jam 8 malam ya. Siapin pertanyaannya, kita belajar tentang analisa teknikal. Buat teman-teman yang biasa ikut live hari Minggu, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti live-nya di mana? Coba ya teman-teman lebih senang di sini atau di Gram gitu ya. Oke, nanti tinggal DM. Ada pertanyaan selanjutnya bisa tinggal kontak saya, linknya ada di bawah situ. Banyak, mau beli buku di toko ijo ada, toko oren ada, mau ikut grup yang free ada tinggal lihat di situ. Mau yang semangkok grup Happy Trade Fester, semangkok bakso juga ada di link ID Lindali99. Oke, kita ketemu lagi di live berikutnya. Dadah semuanya.